Dua anggota Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM yang menyamar sebagai wartawan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT oleh polisi Pringsewu Kamis siang. Keduanya ditangkap saat menerima uang sebanyak 16 juta rupiah hasil memeras seorang kepala sekolah yang jadi korban. Daripada lurah ya? Iya. Kedua tersangka bernama Abidin dan Doni, warga Pringsewu. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap korban pemerasan oleh kedua tersangka lebih dari 6 orang yang merupakan kepala sekolah, kepala desa hingga kepala puskesmas. Modus tersangka memaksa meminta sejumlah uang sebagai imbalan untuk tidak memberitakan kasus dugaan korupsi dan penyelewengan anggaran di instansi yang dipimpin korban. Jadi mereka mengatasnamakan wartawan ya, jadi bukan oknum wartawan, beda. Jadi mereka membuat situs yang seolah-olah itu seperti media, kemudian memuat berita yang mendiskreditkan kepala sekolah, kepala pekon atau lurah, dan juga kepala puskesmas, karena anggaran dari pusat kan banyak yang tersalurkan di situ. Kemudian digunakan untuk intimidasi, link berita dikirimkan ke sanak keluarganya, ke kolega-koleganya, sehingga nama si lurah atau kepala pekon atau kepala sekolah atau kepala puskesmas ini jadi rusak reputasinya. Jelas ada 16 juta rupiah yang kami lakukan penyitaan, itu didapatkan dari 8 kepala pekon yang dimintai uang sebesar 2 juta rupiah per orang. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mencari tahu adanya kemungkinan korban lain. Pada kasus ini, polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 369 KUHP tentang pemerasan, ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Asep Saifullah melaporkan dari Pringsewu. Seorang guru SD swasta di Sukarame, Bandar Lampung ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap muridnya oleh tim penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung. Tersangka berinisial FZ dan korban adalah seorang siswi kelas 6. Penyidikan kasus tersangka menuai protes dari pihak korban sebab polisi menangguhkan penahanan tersangka. Dasarnya karena polisi menyatakan menerima jaminan berupa barang dan uang dari keluarga tersangka yang bersedia bertanggung jawab atas segala risiko yang timbul, termasuk menjamin tersangka tidak kabur. Meski penahanannya ditangguhkan, polisi menyatakan proses hukum tersangka tetap berlanjut hingga ke kejaksaan dan ke pengadilan. Jadi kami tangguhkan karena kami tidak khawatir tersangka melarikan diri. Tersangka pun dilakukan penangkapan, bukan kita yang melakukan penangkapan, tapi dia ditelepon dan secara kooperatif datang ke Polresta Bandar Lampung. Lalu yang bersangkutan juga melakukan wajib lapor setiap hari Senin dan Kamis. Untuk yang bersangkutan juga tidak melakukan aktivitas seperti semula, yang semulanya yaitu sebagai guru di salah satu sekolah swasta. Dia di rumah, jadi kami tidak khawatir dia melakukan tindak pidananya kembali. Untuk barang bukti pun sudah kita amankan, sehingga kita tidak takut untuk barang bukti dihilangkan. Lalu untuk kemajuan berkas perkara akan kami limpahkan ke jaksa penuntut umum hari ini atau paling lambat besok. Penangguhan penahanan tersangka pencabulan mengejutkan keluarga korban. Mereka menolak penangguhan penahanan tersangka dan mendesak polisi menangani kasus tersebut secara adil. Justru kami terkejut, kenapa kok dari pihak Polres yang kami harapkan bisa memberikan keadilan bagi korban dan ada di pihak korban, justru malah memberikan penangguhan penahanan dengan alasan untuk melanjutkan S2 dan memperbaiki hubungan dengan istrinya. Lalu bagaimana dengan keadaan korban? Korban sudah berbulan-bulan tidak sekolah, depresi dia di rumah. Bagaimana? Trauma dia di situ. Bagaimana? Tentunya kami setelah itu menanyakan, karena sesuai KUHP bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sesuai KUHP untuk syarat penangguhan penahanan adanya jaminan, baik itu orang maupun uang. Lebih terkejut lagi kami mendengar bahwa jaminannya itu adalah sertifikat bukan atas nama pelaku maupun orang tuanya, menurut keterangan unit. Pencabulan dilakukan tersangka saat korban masih mengenakan seragam sekolah.
Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap modus tersangka mengajak korban membeli perlengkapan sekolah saat masih jam sekolah. Rupanya korban malah dibawa ke tempat sepi dan dicabuli di dalam mobil tersangka. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang buah sedang resah, pasalnya ditemukan kandungan residu pestisida pada anggur musket atau anggur hijau di Thailand dan Malaysia. Meski belum ditemukan kasus tersebut di Indonesia, namun kabar tersebut menyebabkan omset penjualan anggur hijau menurun. Hal ini dikatakan pedagang buah-buahan di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung. Jika dalam sehari biasanya mereka bisa menjual 3-5 kg anggur hijau, kini tidak menentu, bahkan tidak terjual sama sekali. Meski demikian, ada sebagian konsumen yang tidak terlalu khawatir dan tetap mengonsumsinya. Saya sangat-sangat meresahkan ya Mbak, karena kita juga kaget tiba-tiba mendapatkan kabar katanya musket itu mengandung bahan kimia ya. Sangat-sangat meresahkan bagi kita pedagang. Nah, dengan adanya isu itu, apakah mempengaruhi dengan omset penjualan kita, Mbak? Kalau untuk omset, ya sangat-sangat menurun ya. Menurun. Pasti Mbak, dia manis, terus dimakannya tuh jadi kayak kriuk-kriuk gitu, enak. Nggak ada bijinya Nggak juga ada ya? bijinya. Pokoknya manis dibanding anggur yang merah. Kita masih mau konsumsi dulu nggak atau berhenti dulu nih karena ada isu ini? Enggak, aku tetap aja. Makan aja ya. Warga dan pedagang mendesak pemerintah segera memberi kepastian tentang benar tidaknya kabar tersebut. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ini bukanlah sawah atau kubangan tempat pemandian kerbau, melainkan jalan di Desa Rejomulyo, Kecamatan Waisedang, Kabupaten Mesuji. Jalan berlumpur dan sulit dilewati kendaraan jika usai hujan dan menimbulkan debu tebal saat musim kemarau. Jalan ini adalah penghubung kantor Kecamatan Waiserdang menuju Jalan Sumatera Lintas Timur dan ke Kabupaten Mesuji. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 5 km belum kunjung diperbaiki. Jalan rusak menyusahkan warga. Bila pengemudi motor tidak berhati-hati, maka petaka bisa saja terjadi. Dari SP2D mau ke SP3D. Emang berapa jauh sih Pak jalan yang rusak seperti ini? Kurang lebih ya sekitar 3-4 kilo Pak. Kurang lebih. Untuk transportasi mungkin roda 4 untuk pengangkut hasil tani itu kalau musim ini seperti apa? Kalau musim kayak gini nggak bisa lewat. Kalau dipaksakan ya mungkin bisa kepelatar di sini. Jadi harus mutar apa gimana? Ya harus putar balik agak jauh jalannya. Harapan masyarakat sendiri gimana Pak dengan adanya jalan rusak? Kalau dari harapan saya pribadi berharap sama pemerintah agar jalannya lebih diperbaiki lagi lah, dibangun lagi. Udah lama sekali ini. Sampai sekarang belum ada perbaikan Mas? Belum ada perbaikan sama sekali. Kesulitan nggak Mas mengeluarkan hasil bumi ini kalau kayak gini? Walah, pokoknya udah nggak bisa dipikir lagi. Oh gitu. Harapannya apa Mas sebagai warga? Ya kalau bisa diperbaiki lah. Bagaimana gitu kok kondisi rakyatnya bagaimana biar makmur kayak gitulah. Apalagi di sini lumbung pangan Mas ya? Iya, apalagi di sini apa aja ada di sini nih. Kecamatan Waiserdang merupakan daerah terujung di Kabupaten Mesuji yang berbatasan langsung dengan Tulambuang Barat dan Sumatera Selatan. Pembangunan infrastruktur di daerah ini sangat minim sehingga seperti kawasan tertinggal. Warga mendesak gubernur dan bupati memperlakukan mereka secara manusiawi seperti masyarakat di daerah lain yang lebih maju. Mustaqim melaporkan dari Mesuji.